stroke rate. Jadi aku konsultan. Jadi jurnal ini diambil dari Cleveland Clinic Journal of Medicine tahun Juni 2022. Jadi sedikit pembahasan tentang basic teorinya terlebih dahulu, apa itu AF. Jadi itu adalah per definisi artinya adalah tachyarrhythmia supraventrikular yang dia disertai dengan aktivasi dari elektrik dari atrium yang dapat menyebabkan kontraktilitas atrium yang tidak efektif, baik dia simptomatik ataupun tidak asimptomatik. AF sendiri didokumentasikan dari EKG minimal 30 detik atau dengan EKG yang 12 lead. Cara definisi seperti ini dengan prevalensi memang paling tinggi ada di daerah Eropa. Di daerah Asia sendiri termasuk Indonesia prevalensi sekitar 600 sampai 700 per 100.000 orang. Dengan epidemiologinya sendiri sekitar 1 dari 3 orang itu akan memiliki resiko untuk terjadinya AF, di mana dia akan lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada wanita. Dan dia akan meningkat sering bertambahnya usia juga terkait dengan penambahan dari faktor risiko. Apa aja faktor risikonya? Bermacam-macam, tapi secara dasar bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah dari kelompok berdasarkan penambahan usia, yang kedua adalah dari berdasarkan etnis, yang ketiga adalah dari jenis kelamin, terutama laki-laki, yang keempat adalah genetik. Dalam hal ini termasuk apakah dia ada penyakit coronary artery disease, apakah dia ada penyakit vascular disease, apakah dia ada riwayat pembedahan, kemudian fisikalnya bagaimana, ada riwayat merokok, kegemukan, atau ada penyakit-penyakit yang lain. Nah, dari gejala klinisnya itu bermacam-macam, mulai dari asimptomatik atau silent AF sampai dia bisa hemodynamic unstable. Dengan hasilnya, outcome-nya itu bisa mulai tidak ada keluhan apa-apa sampai yang paling berat adalah kematian. Di mana biasanya kalau AF yang sampai kematian itu berhubungan dengan heart failure serta adanya stroke. Kemudian selain itu juga ada gangguan pada fungsi dari kognitif dengan ada depresi dan penurunan dari kualitas hidup pasien. Nah, jadi bisa menggunakan screeningnya bisa banyak, gold standarnya dengan EKG 12 lead, tapi sekarang dengan teknologi paling baru sudah banyak, mulai dari pakai jam smartwatch, kemudian yang lain-lain juga bisa digunakan untuk screening AF itu sendiri. Nah, jadi masuk ke dalam jurnal saya. Ini jurnalnya membahas khusus tentang new onset post cardiac surgery atrial fibrillation atau nanti kita sebut dengan PCSAF. Ini adalah salah satu komplikasi yang paling sering terjadi. Tergantung jurnal mana yang dipakai, dia komplikasi bisa sekitar 17% sampai 64% pasca operasi. Dan ini tergantung pada tipe pembedahannya. Kemudian new onset ini sendiri dia akan berhubungan sekali dengan angka mortalitas, morbiditas, dan predisposisi stroke serta emboli sistemik yang lebih tinggi. Nah, jadi kita mau mempertimbangkan suatu studi bagaimana pemberian antikoagulan, terutama limitasi karena pasien post operasi. Karena kan pada pasien-pasien post operasi ada risiko pendarahan yang lebih tinggi. Itu tujuan dari studi ini. Nah, sebenarnya dari definisinya sendiri belum ada yang diterima secara luas pada definisi new onset-nya itu seperti apa. Kalau dari jurnal ini dia hanya dibatasi pada AF yang ditemukan pada EKG 12 lead pada semua durasi. Pada semua pasien setelah operasi jantung. Jadi apakah ditemukan 1 hari setelah operasi atau 1 bulan setelah operasi tetap dianggap sebagai new onset post cardiac surgery atrial fibrillation. Nah, jadi dibatasi pada 0 sampai 10 hari pertama dan 0 sampai 30 hari pertama setelah pembedahan. Jadi epidemiologinya sekali lagi dia bisa terjadi sekitar 17 sampai 40% itu pada pasien post CABG, lebih tinggi pada pasien operasi katup di mana sekitar 38 sampai 64%, dan kalau kombinasi sekitar 62% pasien itu bisa terjadi new onset PCSAF. Kemudian biasanya itu paling sering muncul terjadi pada hari-hari awal post operatif. Paling sering muncul pada hari yang kedua, atau misalkan sudah hilang dia akan muncul kembali pada hari yang ketiga. Kalau pada pasien itu dengan tanpa riwayat AF yang sebelumnya tidak punya riwayat AF, 80% itu kasus akan kembali normal dalam 24 jam pertama setelah AF itu muncul. Dan 90% itu akan kembali menjadi irama sinus dalam 6 sampai 8 minggu setelah operasi. Nah, jadi komplikasinya apa saja kalau sampai terjadi? Beberapa studi menunjukkan bahwa new onset PCSAF itu berhubungan dengan angka kejadian stroke post operasi dan peningkatan mortalitas yang tinggi lagi. Tapi di studi yang lain dia juga ada yang bilang bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya. Jadi untuk komplikasi jangka pendeknya sendiri ini masih belum ada satu suara.
Tapi pada komplikasi jangka panjangnya semua bersetuju bahwa dia akan berhubungan dengan kelangsungan hidup jangka panjang yang lebih buruk. Dan ada peningkatan dari resiko tromboembolinya. Di mana new onset PCIF itu adalah prediktor stroke independen pada 3 tahun setelah operasi CABG. Kemudian pemberian antikoagulannya itu akan memberikan efek risiko tromboembolisme yang lebih rendah. Dan ini baik pada pasien dengan new onset ataupun tidak. Nah, jadi suatu studi juga menunjukkan pada angka kekambuhan pada 1.157 peserta dengan PCSAF pasca KRS. Jadi pasiennya sudah pulang dalam kondisi sinus. Kemudian pasien-pasien itu akan dimonitor ketat baik secara alat-alat yang invasif ataupun yang invasif. Ternyata onset AF-nya ini kambuh kembali. Sekitar ada 28 dari setiap 100 orang itu kambuh. Itu dalam 2-4 minggu pertama. Itu ditemukan pada monitoring yang non-invasif atau bahkan ada beberapa studi 61-100% pada monitoring yang invasif. Artinya hampir semua akan kembali kambuh menjadi AF pasca operasi. Walaupun pasien sudah pulang, dan ternyata kebanyakan dari kekambuhan ini tidak menunjukkan gejala sehingga kekambuhannya sendiri cenderung diabaikan. Nah, kita bahas dalam terapi antikoagulannya. Rekomendasi saat ini kalau kita menggunakan AHA atau ACC atau HRS itu langsung menggunakan warfarin dengan target INR-nya 2-3 pada pasien dengan AF. Kemudian warfarin juga direkomendasikan pada pasien-pasien dengan resiko tinggi. Itu ada misalkan bisa terjadi right stroke, ada gagal ginjal kongestif, hipertensi, pada usia tua, DM, atau pada wanita usia di atas 65 tahun. Nah, tapi bagaimana pada terapi antikoagulan pada yang new onset PCSAF? Apakah sama dengan pasien-pasien yang tidak pasca operasi? Ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pada pasien-pasien pasca operasi, dia punya resiko pendarahan yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, faktor resiko stroke pada pasien AF itu studinya berdasarkan pada studi kejadian AF secara keseluruhan, bukan spesifik pada AF pasca operasi. Dan fenomena embolisnya juga AF pada keseluruhan, bukan spesifik pada AF pasca operasi. Nah, jadi pada sampai saat ini belum ada bukti kuat keunggulan pemberian antitrombotik post operasi pada new onset PCSAF. Risiko pendarahannya bagaimana? Ditemukan bahwa ada peningkatan signifikan pada efusi perikard dan tamponade pada 1 minggu pertama atau lebih pada pasien-pasien yang pasca operasi yang diberikan obat-obatan dengan warfarin dibandingkan alat kontrolnya dengan menggunakan antiplatelets. Jadi rekomendasi profesional seperti apa? Sampai saat ini dari AHA, ACC, HRS itu rekomendasinya penggunaan obat antikoagulannya untuk new onset PCIF itu sama dengan pada pasien-pasien AF non bedah dari AHA atau ACC. Tapi dari ACCP itu memberikan antikoagulan kalau AF-nya bertahan lebih dari 48 jam saja. Dan baru dapat dilanjutkan sampai 30 hari setelah kembali sinus. Jadi walaupun sudah kembali sinus tetap diberikan obatnya. Kalau IASC sendiri dia tidak merekomendasikan pemberian antikoagulan dalam 48 jam pertama setelah operasi. Jadi baik apakah AF itu kembali sinus ataupun tetap AF dalam 48 jam sendiri, IASC tidak memberikan antikoagulan rekomendasinya. Ini adalah rangkuman dari rekomendasi dari beberapa professional organization ya. Jadi kalau dari kata AHA, boleh kalau kamu berikan antithrombotic medication pada postoperatif AF. Sama seperti pada pasien-pasien yang non-surgical. Kalau dari ACCP, postoperatif itu jangan gunakan heparin karena dia high risk. Kalau dari CCS, dia antikoagulan hanya direkomendasikan pada pasien yang prolong, lebih panjang. Atau dalam hal ini definisinya lebih dari 72 jam AF-nya. Kemudian kalau sampai kita berikan antikoagulan, maka seharusnya dilanjutkan sampai 6 minggu. Kemudian dari ISST itu baru diberikan setelah 48 jam dari AF onset. Karena menurut mereka ada peningkatan risiko dari stroke doubling. Kemudian target INR-nya 2-3. Nah, jadi kalau dari jurnal ini dia berusaha mengusulkan suatu algoritma. Kalau sampai kita menemukan pada pasien-pasien AF pasca operasi, kita harus membedakan apakah dia transient atau tidak. Kalau memang dia dalam kurang dari 48 jam itu transientnya, sudah kita tidak usah berikan antikoagulan sama sekali. Tapi kalau dia memang persisten, maka kita harus hitung faktor risiko stroke-nya. Ini faktor risiko kejadian stroke vaskular ya. Kita hitung apakah dia lebih dari 2 atau tidak.
Kalau lebih dari 2 ini menunjukkan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi terjadinya stroke. Misalkan pada pasien usia tua, pasien dengan riwayat stroke sebelumnya, pasien dengan riwayat kencing manis. Nah, kemudian kita misalkan pada pasien yang lebih dari 2 skornya, kita lihat onsetnya dulu. Apakah dia kurang dari 48 jam atau lebih dari 48 jam. Ternyata kalau dia walaupun pada pasien dengan resiko tinggi, tapi dia kurang dari 48 jam pasca pembedahan, maka tetap usulannya adalah avoid antikoagulan. Jadi jangan diberikan antikoagulan. Setelah 48 jam baru kita akses ulang. Kalau misalkan dia jadi onsetnya itu sudah lebih dari 48 jam setelah pembedahan, ya kita baru boleh memberikan antikoagulan. Kemudian harus memperhatikan hemodinamiknya. Misalnya AF-nya itu kembali ke sinus pun, maka obat itu dianjurkan untuk tetap dilanjutkan 4-6 minggu. Kalau misalkan AF-nya persisten, ya berarti harus dilanjutkan sampai seumur hidup. Ini adalah usulan dari jurnal ini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Yang pertama adalah antikoagulan itu harus kita pertimbangkan baik-baik, terutama pada pasien-pasien pasca pendarahan. Kenapa? Karena ada potensi perdarahan. Terutama pada new onset PCSAF, yang dia biasanya sendiri self-limiting. Karena dia biasanya sembuh dalam 48 jam sendiri. Kemudian penggunaan antikoagulan pada AF kurang dari 48 jam postoperatif sebisa mungkin harus dihindari. Nah, bila diberikan itu direkomendasikan dilanjutkan sampai 4-6 minggu setelah AF itu convert. Karena ini berhubungan dengan peningkatan risiko trombosis karena kontraksi atrial yang lemah dan persisten. Mungkin sekian dari saya, dokter. Terima kasih. Oke.